Apa kabar? Aku tuh tadi Halo. Sehat-sehat lagi ya, jaga kesehatan kalian nih. Lagi pandemi. mm-mm. Iya benar, kita lagi pandemi. Ngomong-ngomong soal pandemi, ngomong-ngomong soal kita kan lagi di rumah aja gitu ya. Tapi kan dari beberapa minggu, kurang lebih 14 minggu, beberapa minggu terakhir, 7 minggu terakhir, kita tuh ada series namanya Cerita Kita The Series tentang anak muda yang peduli banget sama lingkungan nih, ya kan, di Betul. CTV. Nah, aku yakin sekali gitu ya. Kenapa Haiko juga yang kita ajak untuk live selain memang dari minggu-minggu kemarin, bahkan sebelum ada ngobrolan cerita kita tuh orang udah minta gitu. Betul. Dong, Haiko. Bahkan Kak Safira, aku dari lahir pengen Kak Haiko live hari ini. Aku tahu kamu pas kemarin ada Cut Siva kan, terus Iya. aku mikir Haiko Wah, juga dong. kapan Ya. nih Kak Haiko? Akhirnya Cintaku, gini-gini. cintaku maksudnya samudra cinta Iya. maksudnya. Oke, Haiko, aku mau nanya nih kan, tiap minggu yang berhubungan sama si Cerita Kita The Series, kamu sempat ngikutin tiap episodenya atau yang tadi kamu sempat nonton nggak? Aku sempat nonton sih satu. Nah, kalau menurut kamu nih ya, kan tadi kan episodenya ada adegan yang kelompoknya si Bodo sama Tuji, jadi dia nakut-nakutin developer karena si developer ini ingin mengubah kawasan Hutan. hijau gitu, hutan dijadiin perumahan dan sebagainya. Nah, menurut kamu kan sementara di lahan hutan dan sebagainya itu kan ada keanekaragaman hayati kan atau biodiversity gitu. Menurut kamu apa pentingnya kehadiran keanekaragaman hayati yang ada di hutan untuk diri kita? Itu penting banget sih. Apalagi kayak sekarang kan di mana-mana itu ada banyak banget building, banyak banget pembangunan. Jadi kayak hutannya tuh semakin kecil, semakin kecil, semakin kecil. So I think dengan kayak hutan yang masih kita punya, yang belum disentuh sama manusia sama sekali, itu kita harus jaga banget. Karena bukan cuman kita yang rely on it, bukan cuman kita, kehidupan kita. Juga pasti binatang-binatang di luar sana juga bersandar sama hutan tersebut. Dan kalau misalnya itu pasti merugikan kita semua yang hidup. And it's very ya. Betul. Nah, kalau ngobrolin cerita kita hari ini nih, Kak Safira, Kak Haiko juga ya. Jadi aku tadi keingetan kata-katanya Pak Wangsit tuh, ada yang dukun tuh. Dia bilang gini, mitos itu diciptakan nenek moyang kita untuk menjaga hal yang penting kayak hutan dan lingkungan. Soalnya kan kita sering banget tuh denger ya kan, wah jangan ke hutan itu, ada hantu katanya kan. Di sana serem gitu kan. Ada genderuwo gitu kan, ada kuntilanak. Ada terlaksir. Ayam. Iya, kuntilanaknya latah. Dan hari ini kita juga bakal ngebahas nih ya. Kuntilanaknya latah. Dulu waktu hidupnya dia ayam. Jadi hari ini Kak Haiko, Kak Safira, kita bakal ngebedah secara ilmiah, bener nggak sih? Kak Safira, jangan ketawa mulu. Bener nggak sih makhluk halus itu ada di hutan? Nah, aku langsung invite nih ya. Salah satu praktisi mikrobiologi yang juga co-founder biotech startup Nusantix. Keren banget nggak tuh temen aku tuh. Oke, yang pasti. Ini berarti Mbak Charlene ya? Mbak Charlene, betul. Mbak Charlene bakalan bergabung sama kita dari Nusantix. Yang pasti Mbak Charlene gak akan lata ayam. Ya, kan Mbak Charlene akan ngasih tahu kita yang bener tuh gimana sih gitu ya, tentang bener nggak sih ada makhluk halus di hutan. Gitu. Nanti bentar itu kalau Haiko kamu percaya nggak Haiko sama kehadiran makhluk halus? Aku sih, I don't know. Aku nggak. Mbak Charlene. Halo Mbak Charlene. Hai. Halo. Mbak Charlene sehat, Mbak Charlene? Alhamdulillah sehat, Kak. Mbak, ini tuh tadi si Hibzi tuh cerita ya tentang makhluk halus. Ada hampir lah genderuwo di hutan nih, gitu spesifiknya di hutan gitu. Karena berhubungan sama si seriesnya cerita kita gitu. Tapi kayaknya nggak benar karena ada hantu yang latah gitu. Nah, aku tuh jadi kepikiran nih Mbak Charlene, bener nggak sih bahwa ada yang namanya makhluk halus di hutan gitu. Kalau secara ilmiah nih Mbak Charlene, secara ilmu pengetahuan bisa nggak sih dibuktikan? Oh, jadi gini Kak, nomor 1 ya,
kita nggak usah ngomong di hutan deh, dimanapun di bumi ini yang hidup itu nggak cuma manusia, nggak Betul. cuma tumbuhan, nggak cuma hewan. Iya. Ada makhluk halus tak kasat mata. Ini kalau di sains ya, namanya mereka itu adalah microbiome. Nah, microbiome ini bukan sejenis kunti, kuyang, genderuwo, pocong itu enggak, Kak. Tapi microbiome itu ada anggotanya. Anggotanya itu namanya bakteri, virus, jamur, sama archaea. Mereka benar-benar tak kasat mata, makanya halus. Nah, kalau ditanyain apakah ada makhluk halus di hutan? Ada banget dan banyak banget. Dan mereka itu nggak boleh diganggu keberadaannya. Jadi kalau kita mengganggu nih, hutannya kita bakar, kita babat atau apa segala macam, tunggu waktu aja sampai makhluk halusnya pusing, cari rumah baru, balas dendam, akhirnya wabah deh kena ke kita lagi. Gitu. Oke. Berarti kalau secara simpelnya adalah kalau yang namanya makhluk halus dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya, jangankan di hutan, bahkan di kayak sekitaran kita, di tubuh kita dan sebagainya itu pun ada ya makhluk gitu. Kita selalu ketempelan. Kita selalu ketempelan, bentuknya macam-macam, ada bakteri, ada virus, yang intinya yang nggak bisa kelihatan sama mata kita, gitu ya Mbak Charlene ya? Baik. Halo, Safira. Ayam. Enggak, dia mau Halo. diujian lu. Iya, benar-benar. Bu, aku bukan Hibzi, aku Charlene. Haiko, aku bukan Hibzi, aku Papa Jud. Oke. Jadi ini jadi ya Haiko mungkin lagi bingung gitu ya. Haiko, Mbak Charlene juga lagi bingung ya, biasa ngomongin tentang biodiversity, kok tiba-tiba ada Papa Jud. Jadi Papa Jud ini adalah, silakan. Aku adalah Papa Jud. Aku tuh termasuk microbiome tadi kalau dibilang sama aku termasuk bakteri ya. Enggak, jadi aku akan selalu memberikan fakta-fakta mengejutkan di live Tapi ini tak ya. dulu dong, biasanya Papa Jud kan hadir dengan bahasa internasional. Betul. Aku akan memberikan pesan-pesan nih hari ini dengan menggunakan bahasa India. Oke. Bahasa Silakan. India ya, oke. Iya. Toje dekat toye jana sanam. Piara hotahe di vana sanam. Apiar hasa ke hajayegam. Toje gele kucu tahe. Gitu. Jadi katanya Artinya apa, aku Kak? coba menerjemahkan. Jadi Papa Jud hadir di sini untuk memberikan fakta-fakta yang mengejutkan. Nanti Mbak Charlene sama Haiko milih apa yang disampaikan sama Papa Jud, fakta atau gosip. Begitu? Bukan, itu tadi aku lirik lagu India. Toje dekat toye jana sanam. Piara hotahe di vana sanam. Kamu salah mengartikannya ya. Tapi nggak apa-apa. Intinya itu, saya akan memberikan pernyataan. Nanti Kak Charlene, Kak Haiko, Kak Safira boleh jawab. Pernyataan dari aku, Papa Jud itu apakah gosip ataukah fakta ya. Sudah siap semuanya? Aku siap. Mbak Charlene siap? Siap semua ya? Haiko Oke. siap? Kak Haiko, Oke. Masya Allah. SCTV Viewers, Sobat Aksi juga boleh ikutan Boleh. jawab ya. Gosip Siap. atau fakta? Oke, silakan Papa Jud. Aku akan kasih pernyataan yang pertama ya. Pernyataan yang pertama. Penyebab kepunahan keragaman hayati salah satunya merupakan faktor pembabatan hutan. Silakan Kak Charlene dulu jawab. Gosip Fakta, atau Kak. fakta? Hah? Fakta. Fakta. Kak Haiko? Betul, Kak Charlene. Betul. Kak Haiko betul. Kak Safira? Fakta. Salah. Kak Safira salah. Tetap. Kan tadi jawaban sama fakta nih. Enggak, tetap. Enggak bisa. Jawabannya Ayo. fakta. Buat Kak Safira tetap salah, tapi tetap. Jadi, nih ya, buat Kak Charlene sama Kak Haiko, sumber dari BBC mengutip laporan yang diterbitkan pada tahun 2016, terjadi penurunan populasi hewan di dunia hingga 58% selama 40 tahun terakhir atau sejak 1970. Hal ini akibat dari penggusuran habitat atau pembabatan hutan. Betul sekali berarti. Kak Charlene? Fakta dong. Iya, betul. Kak Charlene, Fakta jawabannya. Ya. Ayo. bener nggak sih kalau hutan hilang berarti keragaman makhluk hidupnya juga hilang? Apakah bisa dikembalikan lagi, Kak Charlene? Waduh, pertanyaan sulit itu, Kak. Pertanyaan sulit. Mungkin dari nomor 2 dulu ya. Jadi segala sesuatu di hidup ini kadang hilang tuh hilang selamanya, Pak. Nggak bisa kembali lagi. Itu nomor 1. Sedih itu kan, Kak ya. Kemudian yang nomor 2 ya. Kalau misalnya
Iya, kan tadi balik lagi ya, hutan itu kan isinya itu kan banyak warga negaranya, mulai dari hewan yang gede-gede sampai kecil-kecil sampai makhluk halus yang tak kasat mata. Nah, kalau hutannya itu hilang akibat dibakar atau dibabat, ya mereka mati nggak bisa beranak, udah akhirnya punah gitu kan. Tapi sebenarnya ya, yang perlu benar-benar kita perhatikan itu adalah sebelum hutannya, kalau gimana ya, kalau di situ tumbuhan terus makhluk hidupnya itu mati, nanti makhluk halusnya dia hidup di mana, akhirnya keluar deh, abis itu nempel deh ke badan kita, salah satunya kayak COVID ini ya kan. Itu jadi bisa terjadi karena aktivitas pembabatan hutan ya Mbak Charlene ya. Iya, Jadi ini misalnya kayak gini, oke. kelelawar ya misalnya, dia kan harusnya kan di alam liar. Iya. Terus habis itu alamnya kita ganggu nih, kita bangun apartemen lah, kita buat bangun spot Instagramable lah dan segala macam gitu. Akibatnya kelelawarnya jadi nggak bisa hidup kan. Kegeser, makin dekatlah kelelawar sama manusia. Kayak gitu. Terus jadi makhluk halus yang ada di kelelawar pindah ke kita. Ya terus virusnya loncat kan. Oke, jadi itu juga itu akhirnya membuat kita berpikir ya, jangan-jangan nih aktivitas yang kita lakukan gitu ya, justru misalnya apa yang terjadi nih sama situasi dunia saat ini gitu, wabah dan sebagainya, itu karena aktivitas kita juga nih. Saya jadi ingat nih Mbak Charlene, Hibzi dan juga Haiko dan juga Fever Sobat Aksi, bahwa aktivitas pembabatan hutan atau deforestasi ini ternyata tahun lalu tuh bisa berapa ya, lebih dari 70% apa kalau nggak salah, aktivitas pembabatan 75% bahkan kalau nggak salah ya gitu, atau mungkin sekarang udah naik lagi, itu kan tahun lalu. Nah ternyata ini tuh jadi hal yang penting banget untuk kita perhatikan, bahwa kalau misalnya pembabatan hutan itu terus meningkat, berarti kan habitatnya akan menurun ya Mbak ya. Habitat dari si biodiverse itu atau keanekaragaman hayatinya bakalan menurun. Nah, itu juga akhirnya dampaknya yang disebutkan sama Mbak Charlene tadi. Berarti itu bahaya banget untuk kita. Bahaya banget untuk kita sebagai manusia yang sebenarnya punya habitat sendiri gitu. Justru karena kita aktivitas yang ngerusak atau ngambil habitat dari makhluk lain lah, itu jangan salahin dong kalau misalnya si makhluk lain itu nempel-nempel ke kita. Gitu ya. Kan dia nggak punya tempat tinggal. Semua makhluk hidup itu mau eksis, kita mau eksis, emang virus nggak mau eksis dia. Betul. Aku juga pengen eksis. Kamu pengen eksis? Iya, aku juga pengen eksis. Aku lanjut lagi ya, Kak Haiko juga tebak ya, Kak Haiko. Ya Allah tuh, ada yang banyak komen, Kak Haiko cantik banget. Aduh, saya juga dari tadi terkesima ini. Lanjut ya. Sampai lupa nih faktanya apa, gosip faktanya apa nih. Kita lanjut. Indonesia adalah negara peringkat ketiga dengan keragaman hayati terkaya in the world. Gosip atau fakta? Silakan. Kak Haiko dulu. Kak Haiko dulu. Itu gosip apa fakta ya? Ayo Kak Haiko. Kak Haiko jawab apa aja, aku betulin kok. Coba gas sebentar, saya kira salah. Apa Haiko? Kak Haiko apa Kak Haiko? Gosip kan? Gosip. Oke, Kak Charlene apa? Wah, itu sepertinya fakta yang butuh diluruskan kan? Fakta yang butuh diluruskan. Oh, fakta yang butuh diluruskan ya. Iya. Oke. Soalnya sekarang ya, Kak Safira apa? Kak Safira dulu tuh. Aku gosip, aku sama Haiko, sama Mbak Charlene pokoknya. Oh, dan ini jawabannya adalah gosip. Justru gosip ya. Betul nih, fakta yang perlu diluruskan, berarti betul ya. Faktanya, jika digabungkan keragaman hayati darat dan laut di Indonesia, maka kita adalah yang paling terkaya di dunia tuh. Oh gitu. Nomor satu. Nih, peneliti zoologi. Nomor 3 siapa berarti Kak? Nomor 3 siapa ya? Nggak tahu. Nomor 2 saya juga nggak tahu. Peneliti zoologi dari LIPI mengatakan bahwa Indonesia sebagai salah satu pusat agrobiodiversity dunia dengan 10% spesies tumbuhan di dunia. Tuh. Menarik nih ya. Jadi kalau tadi sempat di-mention sama Mbak Charlene tentang si fakta sebelumnya gitu, bahwa hutan ini jadi tempat tinggalnya si biodiversity tadi gitu ya. Saya tuh juga sempat lihat di berita bahwa ada nih, mungkin Haiko juga yang ngikutin beritanya, yang pas ada hewan
hutan masuk ke rumah warga nyuri makanan. Betul. Kayak Gajah. gajah, terus ada ular yang saya tahu Semut. ular. Semut. Iya benar. Itu karena mereka tempat tinggalnya diambil gitu ya Mbak Syahrin ya? Iya. Betul. Oh, Kita jadi perang. Kita aku jadi pengen perang. Mbak Shalin, aku boleh nanya? Boleh dong. Jadi menurut Mbak Shalin, apa sih dampak yang paling dirasain dari kepunahan ragam untuk apa? Ya. Terus apa nih usaha yang udah kita lakuin nih di Indonesia nih? Dampak dari kepunahan ini ya, sumber daya hayati tadi ya. Iya. Ya, jadi singkatnya gini Kak, kalau biodiversity yang ada di alam ini punah, yang kena duluan itu adalah imunitas kita langsung turun. Akibatnya kita rentan kena penyakit dan kita rentan mati. Nah, kenapa tuh bisa begitu gitu kan? Karena ya, ini kan udah zaman COVID ya, jadi kita sering dengar PCR sequencing tiap hari ya. Nah, gara-gara ada teknologi itu ya, kita tuh jadi sadar kalau ternyata setengah dari badan kita itu isinya adalah makhluk halus. Isinya itu adalah bakteri, virus, sama jamur. Jadi kita itu bergantung sama variasi atau kebinekaan dari bakteri, virus, atau jamur yang ada di badan kita. Jadi kalau kita diajarin sama iklan-iklan semua bakteri, virus, jamur itu pasti jahat, faktanya nggak gitu. Faktanya kalau kita kampungan nggak pernah terpapar sama bakteri, virus, jamur, ya ada juga kita makin sakit gitu kan. Nah, jadi gimana sih kita bisa mendapatkan koleksi bakteri, virus, jamur yang bervariasi nih supaya imunitas kita bagus. Nah, caranya itu adalah dengan satu, makan makanan yang bervariasi. Kayak kata nenek moyang kita dulu ya, gado-gado 7 rupa, sayur lodeh isinya 7, sayur asam isinya 7. Itu nggak bercanda gitu kan. Itu beneran. Itu beneran, itu dari makanan. Yang kedua itu adalah dari lingkungan. Karena makhluk halus itu suka transfer data, Kak. Udah kayak kirim-kirim Bluetooth aja gitu loh. Jadi daun kelor, makhluk halusnya profilnya beda. Daun kangkung beda gitu kan. Daun beringin beda, daun pisang beda. Jadi makin alam kita itu isinya segala macam daun, kita tuh makin terpapar. Gitu. Jadi koleksi makhluk halus kita makin bervariasi. Makhluk halus itu menjaga kita biar gak gampang sakit. Makanya kalau orang-orang dulu bilang mitos ya, jarang ke hutan gampang sakit, itu ada benarnya juga gitu Kak. Jadi kalau mereka nggak ada, ya udah setengah dari badan kita nih makhluk halus juga habis. Akhirnya kita imunitasnya turun, gampang sakit, metong deh gitu Kak. Wow.